Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Sarhaya, NIM 1816010129, Pela Desnarwanti, NIM 1816010146, Tari Afriuni, NIM 1816010149. Baiklah, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perencanaan Bisnis Usaha Baru. A. Ringkasan eksekutif tentang usaha. Ringkasan eksekutif digunakan saat perusahaan ingin merekrut tenaga ahli. Ringkasan eksekutif mengacu pada ringkasan yang sebelumnya pernah dibuat oleh perusahaan. Karena ringkasan eksekutif dari satu proyek ke proyek lain dapat meyakinkan calon mitra untuk menjalin kerjasama. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat ringkasan eksekutif yaitu: yang pertama, berisikan ringkasan ide yang ingin disampaikan. Yang kedua, penulisan ringkasan eksekutif dilakukan di akhir. Selanjutnya, manfaat dari ringkasan eksekutif yaitu A. Menjalin kerjasama dengan mitra, B. Mengetahui informasi bisnis, C. Mengetahui jumlah dan tujuan investasi. Selanjutnya, membuat ringkasan eksekutif. Dalam penyusunan ringkasan eksekutif, ada kaidah yang harus dipenuhi, yaitu konten yang memiliki unsur 5W1H. Yang pertama, masalah dan solusinya. Yang kedua, target pasar yang dituju. Yang ketiga, kompetitor. Yang keempat, ringkasan keuangan. Dan yang kelima, pencapaian. Selanjutnya, komponen ringkasan eksekutif yaitu 1. Pengantar, 2. Lokasi, 3. Peluang pasar, 4. Skema kerjasama yang ditawarkan, 5. Rencana investasi, dan terakhir struktur organisasi. B. Latar belakang perusahaan. Perusahaan adalah lembaga yang organisir dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam perusahaan, seorang pemimpin yang bertugas sebagai pemegang barang naik turunnya dunia usaha, yaitu memperhatikan karyawan dari perusahaan yang bersangkutan, karena tenaga kerja merupakan tolak ukur dari suatu organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Yang C. Analisis pasar dan pemasaran. Analisis pasar yaitu suatu penganalisasian untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Analisis pasar menyangkut lokasi pasar, luas pasar, sifat pasar, dan karakteristik dari pasar. Selanjutnya, strategi pemasaran, yaitu suatu cara untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan. 1. Segmentasi pasar, membagi pasar ke dalam kelompok pembeli yang khas berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang membutuhkan produk. Yang kedua, tingkatan segmentasi pasar yaitu A. Pasar massal, B. Pasar segmen, C. Pasar relung, D. Pasar mikro, E. Pasar lokal, dan F. Pasar individual. Selanjutnya, persyaratan supaya segmentasi pasar efektif yaitu A. Terukur, B. Dapat dijangkau, C. Dapat dibedakan, D. Substansial, dan E. Dapat dilakukan tindakan tertentu. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan pasar baru yaitu A. Menentukan pasar relevan, B. Menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan, C. Menentukan segmen pasar, D. Menilai persaingan, E. Mengidentifikasi pasar sasaran. Dan terakhir, tujuan analisis pasar yaitu A. Agar lebih mengenal lingkungan pasar, B. Lebih mengenal tipe-tipe pasar, C. Mengetahui karakteristik pasar secara lebih jelas, D. Siap menghadapi para pesaing, E. Dapat melaksanakan kebijakan dalam pemasaran, F. Mampu membuat program dalam bidang pemasaran, dan G. Dapat lebih mengenal ciri-ciri pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis produksi. Produksi adalah suatu aktivitas dalam industri berupa penciptaan nilai tambah dari input menjadi output secara efektif dan efisien agar dapat dijual dengan harga yang kompetitif di pasar global.
Konsep produksi yang efektif dan efisien diperlukan manajemen bisnis. Yang pertama, konsep dasar sistem produksi. Adapun elemen-elemen sistem produksi adalah yang pertama, elemen input. Yang pertama, input tetap. Input tetap merupakan suatu input yang tingkat penggunaannya tidak tergantung pada jumlah output yang diproduksi. Input tetap hanya dipertimbangkan untuk periode jangka pendek. Yang kedua, input variabel. Input variabel adalah suatu input yang tingkat penggunaannya tergantung pada jumlah output yang diproduksi. Input variabel dipertimbangkan untuk periode jangka panjang. Input dalam sistem produksi yaitu yang pertama tenaga kerja, yang kedua modal, yang ketiga material, yang keempat energi, yang kelima tanah, keenam informasi, ketujuh manajerial. Selanjutnya elemen proses. Karakteristik dari proses adalah yang pertama kapasitas tingkat output maksimum dari suatu proses. Yang kedua, efisiensi ukuran yang menunjukkan bagaimana baiknya sumber daya ekonomi digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan output. Yang ketiga, efektivitas. Efektivitas diukur berdasarkan rasio output aktual terhadap output yang direncanakan. Adapun fungsi produksi suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan atau fungsional antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan. Fungsi produksi secara sistematis adalah Q sama dengan F dalam kurung KLRT. Fungsi produksi dengan satu input variabel yaitu Q sama dengan F kali L. Berlakulah the law of diminishing return, adalah hukum yang menyatakan berkurangnya tambahan output dari penambahan satu unit input variabel. Pada saat output telah mencapai naik maksimum, asumsi yang berlaku adalah yang pertama, hanya ada satu unit input variabel, input yang lain tetap. Yang kedua, teknologi yang digunakan dalam proses produksi tidak berubah. Yang ketiga, sifat koefisien produksi adalah berubah-ubah. Selanjutnya, tahap-tahap produksi. Tahap produksi yang pertama, produksi total. Produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Tahap ini dimulai dari titik origin semakin ke satu titik. Yang kedua, produksi total naik. Produksi total pertambahannya semakin lama semakin kecil. Tahap kedua ini dimulai dari titik AP maksimum sampai titik di mana MP sama dengan 0 atau TP maksimum. Yang ketiga, produksi total turun. Produksi total semakin lama semakin menurun. Tahap ketiga ini meliputi di mana MP negatif, yaitu inflection point, yaitu di mana slope atau lereng kurva total mulai berubah. Selanjutnya yaitu analisis SDM. Pertama, pengertian dan manfaat perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Yang kedua, proses perencanaan SDM. Secara garis besar, proses perencanaan SDM dibagi menjadi 4 langkah, yaitu meliputi persediaan tenaga kerja saat ini, kebutuhan SDM di masa mendatang, perkiraan permintaan SDM, dan strategi dari implementasi pencairan SDM. Adapun faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM adalah yang pertama, faktor pertumbuhan atau growth, yang kedua faktor perubahan atau change, yang ketiga faktor teknologi atau teknologi, yang keempat faktor tahapan perencanaan SDM. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis keuangan. Analisis keuangan digunakan untuk menilai kelangsungan usaha, stabilitas, profitabilitas dari suatu usaha, subusaha, ataupun proyek. Berdasarkan hasil analisis, manajemen dapat memutuskan berbagai keputusan manajemen. Misalnya, yang pertama yaitu melanjutkan atau tidak melanjutkan operasional suatu usaha atau bagian dari suatu usaha. Yang kedua, melakukan pembuatan atau pembelian bahan baku dalam proses produksi. Yang ketiga, melakukan pembelian atau menyewa mesin-mesin produksi. Yang keempat, melakukan negosiasi untuk memperoleh pinjaman bank
guna meningkatkan modal kerja perseroan. Yang kelima, berbagai keputusan lainnya yang memungkinkan manajemen melakukan pilihan yang tepat terhadap berbagai alternatif yang ada dalam mengelola perusahaan. Selanjutnya yaitu rencana usaha. Di dalam rencana usaha terdapat pengertian rencana usaha atau business plan. Business plan adalah rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depannya, meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci dan mengolah permasalahan dan peluang yang ada. Yang kedua yaitu terdapat prinsip business plan. Adapun prinsip-prinsip dalam perencanaan usaha itu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan usaha harus dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua, perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis. Yang ketiga yaitu perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Yang kelima, perencanaan usaha harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu manfaat bisnis plan. Dalam bisnis plan terdapat beberapa manfaat. Yang pertama yaitu membimbing jalannya kegiatan usaha, mengamankan kelangsungan hidup usaha, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha, sebagai pedoman atau petunjuk bagi pimpinan perusahaan di dalam menjalankan usahanya. Yang selanjutnya itu manfaat selanjutnya mengetahui apa-apa yang akan terjadi dalam usaha. Dan sebagai alat berkomunikasi dalam usaha, sebagai alat untuk memperkecil risiko usaha, memperbesar peluang untuk mencapai laba, memudahkan perolehan bantuan kredit dan modal dari bank, dan manfaat selanjutnya itu sebagai pedoman di dalam pengawasan. Adapun kegiatan bisnis plan yaitu mempelajari dan meramalkan masa depan usaha, menentukan sasaran beserta fasilitas yang diperlukan dalam usaha, membuat program kerja dan perhitungan usaha, menentukan prosedur kerja di dalam usaha, menentukan rencana anggaran usaha, dan selanjutnya membuat kebijakan usaha. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.